Assalamualaikum guys, kali ini gue mau menceritakan Wudong Qiankun. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Selamat menikmati cerita Wudong Qiankun versi novel di channel Fix Vidi. Jangan lupa sediakan kopi, rokok dan makanannya guys. Update terus cerita Wudong Qiankun dan ikutin terus ceritanya. Supaya tidak ketinggalan ceritanya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan kalau kalian suka jangan lupa like dan komen. Ada si tampan Lindong dan dua sahabat kecilnya yang menggemaskan dan kocak. Pantengin terus cerita novel perjalanan Lindong dan nantikan kehebatan Lindong di channel Fix Vidi. Oke gaskan. Season 4 episode 1 part 3. Meneruskan cerita sebelumnya. Pencahayaan melintas di cakrawala bersama dengan raungan guntur yang dalam. Di kejauhan menjelang kilatan petir itu, sesosok berdarah dengan jantan melarikan diri. Darah segar seperti aliran kecil saat memercik ke tanah dan meninggalkan jejak berasap putih yang membutakan di tanah. Lindong duduk di punggung harimau sementara matanya terkunci pada sosok berdarah raksasa itu. Saat ini, karena naga kelelawar darah terluka parah, api kecil dapat dengan mudah mengejarnya. Namun, Lindong tidak berusaha mencegatnya dengan gegabah. Meskipun naga kelelawar darah terluka parah oleh 4 klan besar dan faksi elit lainnya, itu masih cukup menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang salah selip dapat dengan mudah menyebabkan nyawanya. Lindong selalu menjadi individu yang berhati-hati. Oleh karena itu, dia tidak berniat memberi naga kelelawar darah kesempatan untuk bertarung untuk hidupnya. Berdasarkan luka naga kelelawar darah saat ini, semakin cepat ia melarikan diri, semakin parah luka-lukanya, sementara itu juga akan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pada saat ia tidak bisa lagi bergerak bahkan untuk menyelamatkan hidupnya, Lindong akan bergerak. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan naga kelelawar darah ini. Kurasa kebanyakan dari mereka seharusnya berkelana ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun. Lindong melirik ke belakangnya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengikuti di belakangnya, dia segera menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini akan membebaskannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Makhluk terkutuk itu bisa menandingi praktisi panggung manifestasi. Bahkan jika terluka parah, tidak ada yang berani mengejarnya. Sebaliknya, daripada bertarung dengannya, sebagian besar lebih suka memilih untuk mencari harta karun. Marten kecil tersenyum. Matanya menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok berdarah raksasa yang melarikan diri untuk hidupnya. Ketika dia melihat ekspresi bersemangat Little Marten, Lindong merasa agak tidak berdaya. Jika bukan karena itu dan api kecil, dia juga tidak akan memilih untuk berburu naga kelelawar darah itu. Meskipun demikian, itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya setelah kekuatan Little Flame dan Little Marten ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong akan sedikit menghibur dirinya sendiri. Hati-hati, makhluk terkutuk itu telah jatuh. Sepertinya lukanya terlalu parah dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sementara pikiran ini mengalir di benak Lindong, suara gembira Little Marten tiba-tiba terdengar. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong buru-buru berbalik hanya untuk melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya jatuh dari langit, dan mendarat di tengah hutan. Darah segar segera muncrat dan setiap pohon atau daun yang menyentuhnya langsung membusuk. Api kecil secara bertahap mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas naga kelelawar darah itu. Satu orang dan dua binatang menatap tepat ke arah naga kelelawar darah yang lemah di bawah mereka. Meskipun terluka parah, naga kelelawar darah itu masih berhasil merasakan niat jahat Lindong. Segera, itu melepaskan raungan marah meskipun lemah. Sementara itu, kilatan ganas berkilauan di matanya yang besar berwarna merah darah. Meskipun orang itu terluka parah, itu masih sangat kejam. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tersenyum. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum boneka simbol bermutu tinggi sekali lagi muncul, sebelum dia menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalam tubuhnya. Segera, gelombang kejut energi yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Lindong, itu berubah menjadi kilatan cahaya sebelum berlari menuju naga kelelawar darah di bawah tanpa sedikit pun ketakutan. Karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari kelelawar naga darah. Lindong tidak berani mengujinya secara pribadi.
Oleh karena itu, dia dengan hati-hati memilih untuk menggunakan boneka simbolnya sebagai gantinya. Saat menghadapi boneka simbol yang masuk itu, kilatan kejam langsung berkilauan di mata naga kelelawar darah itu. Kemudian, ia membuka mulutnya yang besar dan mengerikan sebelum seberkas cahaya berdarah segera meletus dan dengan kejam menghantam boneka simbol itu. Setelah terkena sinar cahaya berdarah itu, boneka simbol itu langsung tertiup angin, sebelum meninggalkan bekas goresan sepanjang hampir 100 meter di tanah. Sementara itu, getaran energi yang berkilauan di tubuhnya ternyata juga meredup. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakan serangan seperti itu. Ketika dia melihat bahwa boneka simbol bermutu tinggi langsung terpesona oleh naga kelelawar darah yang terluka parah itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia diam-diam terkekeh, sebelum dia menggerakkan pikirannya. Kemudian, boneka simbol itu berdiri lagi dan terus berlari menuju naga kelelawar darah itu. Saat menghadapi serangan boneka simbol itu, naga kelelawar darah itu jelas sangat marah. Segera, ia menjaga mulut raksasanya tetap terbuka sebelum terus-menerus menembakkan beberapa berkas cahaya berdarah yang sangat mematikan, menyebabkan boneka simbol itu dipukuli dengan mengerikan. Sementara itu, bekas goresan yang dalam berserakan di tanah sekitarnya. Namun, meskipun boneka simbol terluka parah oleh serangannya yang terus-menerus, serangan naga kelelawar darah jelas melemah. Akhirnya, berkas cahaya darah itu begitu lemah sehingga hanya setebal lengan. Sementara itu, aura lemah menyelimuti tubuh naga kelelawar darah itu. Binatang terkutuk, itu sudah cukup. Sudah waktunya bagiku untuk menghabisimu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke bawah dan menatap boneka simbolnya yang terluka, sebelum dia merasa agak menyesal saat dia cemberut bibirnya. Meskipun naga kelelawar darah itu sudah terluka parah, ia masih bisa melukai boneka simbolnya sedemikian rupa. Jika tidak terluka, maka itu mungkin akan langsung menghancurkan boneka simbol bermutu tinggi, yang telah dia perjuangkan dengan susah payah. Setelah Lindong berbicara, Great Sun Thunder Yuan yang gemilang segera menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum panggung emas megah setinggi beberapa meter segera terwujud di depannya. Setelah dia menerobos ke tahap penciptaan Ki, kekuatan telapak sihir platform emas penaklukan Lindong jelas ditingkatkan. Intensitas cahaya keemasannya serta kualitas konstruksinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah platform emas itu terwujud, di bawah kendali Lindong, ia dengan kejam terbang menuju naga kelelawar darah itu. Pada saat yang sama, pikiran Lindong bergerak, sebelum boneka simbol yang terluka itu sekali lagi berlari. Saat merasakan angin kejut yang menakutkan yang akan mengenai kepalanya, naga kelelawar darah itu melepaskan raungan biadab. Kemudian, lingkaran darah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi tubuhnya yang besar. Platform emas itu dengan keras menghantam lingkaran cahaya yang bersinar itu sebelum angin kekuatan yang sangat biadab segera beriak. Faktanya, bahkan kotoran di tanah semuanya tertiup angin dengan paksa. Berdasarkan situasi Anda saat ini, Anda hanya bisa bermimpi untuk menghentikan saya. Kamu akan menyerah. Lindong tersenyum sebelum telapak tangannya tiba-tiba menekan dengan kejam. Segera cahaya keemasan meletus di atas platform emas itu, sebelum dengan paksa meniup lingkaran berdarah itu dengan bunyi gedebuk keras. Setelah menghancurkan lingkaran berdarah itu, platform emas itu tanpa basa-basi menghantam tubuh besar naga kelelawar darah itu dengan kejam. Segera, sisiknya yang kokoh langsung hancur berantakan. Sama seperti lingkaran berdarahnya yang diledakkan oleh Lindong, boneka simbol itu juga menyerangnya. Dengan telapak tangan seperti pisau, ia tidak ragu sama sekali karena langsung menusuk mata ganas naga kelelawar darah itu. Ketika matanya ditusuk oleh boneka simbol itu, darah segar menyembur keluar. Seketika, naga kelelawar darah itu menjadi sangat marah karena rasa sakit yang tajam itu. Cakar ganas dan besar dengan kejam menghantam tubuh boneka simbol itu, sebelum segera merobek luka sepanjang hampir setengah meter di dadanya yang kokoh, sebelum ia dengan paksa dihembuskan. Ketika dia melihat bahwa boneka simbolnya terluka, hati Lindong sakit sampai kelopak matanya melonjak. Segera, dia merasa agak lega juga. Untungnya serangan ini mendarat di boneka simbol yang tidak berperasaan. Jika tidak, jika dia menerima pukulan itu, dia kemungkinan besar akan terluka parah hari ini. Itu hanya melakukan perlawanan di menit-menit terakhir. Marten kecil tersenyum sebelum melambaikan cakarnya. Garis-garis cahaya ungu tua dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum mereka berubah menjadi cakram bercahaya ungu tua yang berputar-putar secara jantan. Kemudian, ia mengarahkan cakarnya sebelum cakram bercahaya itu melolong ke depan,
dan merobek udara saat ia menyala dengan cepat berlari ke bawah dan langsung menembus kepala besar naga kelelawar darah itu. Ketika dia melihat betapa kuatnya cakram bercahaya Little Marten, Lindong diam-diam kagum. Meskipun naga kelelawar darah terluka parah, itu masih binatang iblis dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, itu masih dengan mudah ditembus oleh cakram bercahaya ungu tua itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa kuatnya cakram bercahaya itu. Serangan Marten kecil jelas berakibat fatal. Luka darah sedalam setengah meter muncul di kepala naga kelelawar darah itu, sebelum darah segar dan otaknya mengalir keluar. Sementara itu, mata ganas yang terakhir mulai dengan cepat meredup, sebelum akhirnya runtuh dengan bunyi gedebuk, bahkan menyebabkan tanah bergetar. Ketika dia melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya mati, Lindong langsung menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia mengingat boneka simbolnya. Saat dia menatap luka-luka yang berserakan di tubuh yang terakhir, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa sedih. Meskipun binatang terkutuk itu terluka parah, itu masih sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, itu tidak berhasil menghancurkan boneka simbolnya. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Marten kecil. Saat dia menatap mayat raksasa naga kelelawar darah, Lindong tersenyum. Namun, sebelum dia menyebutnya, mata Marten kecil sudah terbakar saat berlari ke bawah. Kemudian, energi ungu tua berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melahap roh iblis naga kelelawar darah ini. Namun, saat Little Marten hendak mencapai mayat naga kelelawar darah, tanah di bawah tiba-tiba meledak. Kemudian, dua sosok putih tiba-tiba berlari ke depan sebelum angin kejut ganas bertiup cepat diarahkan ke Little Marten. Serangan mendadak ini menyebabkan Marten kecil tercengang. Namun, ia segera memulihkan indranya, sebelum cahaya ungu tua dengan keras menyembur keluar dan melawan angin kejut itu. Namun, kekuatan di balik serangan itu masih menyebabkannya didorong mundur. Setelah semua kerja keras kami gagal membuahkan hasil, sepertinya kami telah berhasil menemukan sesuatu yang baik. Meskipun kami tidak berhasil mencapai tablet bela diri manifestasi, saya tidak pernah menyangka bahwa kami benar-benar dapat bertemu dengan naga kelelawar darah primordial di sini. Jika kita menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka, itu akan sangat kuat. Setelah meniup Little Marten kembali, dua sosok putih segera muncul. Mereka ternyata adalah dua kerangka putih yang sangat besar. Di samping kerangka, dua pria tua yang mengerikan dengan rakus menatap mayat naga kelelawar darah itu. Keserakahan yang tak bisa disembunyikan memenuhi mata mereka. Ketika dia melihat mereka berdua yang tiba-tiba muncul, wajah Lindong mulai menjadi gelap. Kedua lelaki tua itu jelas telah menggunakan beberapa cara khusus untuk menyembunyikan diri dan menunggu mereka berjuang dengan naga kelelawar darah itu. Ini menyebabkan Lindong menjadi sangat marah. Bagaimanapun, dia selalu menjadi orang yang menunggu. Namun, kali ini, dia sebenarnya telah dibodohi. Dua kerangka putih pucat berdiri di samping tubuh naga kelelawar darah yang sangat besar. Kerangka itu berbentuk manusia, tetapi berbagai jenis tulang di atasnya tampak agak aneh, seolah-olah mereka dirakit bersama menggunakan banyak tulang. Namun, lampu merah menari-nari di dalam rongga mata kerangka, saat gelombang energi suram perlahan menyebar dari dalam mereka. Ini boneka tulang. Tatapan Lindong suram saat dia menatap dua kerangka putih pucat, sebelum melihat ke arah dua tetua yang tampak menyeramkan di samping mereka, matanya menyipit. Dia telah menemukan bahwa kedua tetua telah memajukan kekuatan tahap penciptaan Ki. Wayang tulang ini juga bisa dianggap sebagai jenis wayang simbol. Namun, bahan yang digunakan dalam penciptaannya terdiri dari berbagai jenis tulang binatang iblis dan bahkan praktisi manusia. Menurut apa yang diketahui Lindong, seharusnya tidak ada faksi yang relatif terkenal di Kekaisaran Yan Agung yang mampu membuat boneka tulang. Bahkan kultus boneka Gasly tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, dua orang tua yang tidak dikenal itu seharusnya tidak berasal dari Kekaisaran Yan Agung. Namun, tidak peduli siapa pihak lain itu, ingin mengambil barang-barang yang disukai Lindong di depan matanya tidak mungkin. Yang muda, jangan tampak begitu kejam. Karena kamu telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk membunuh naga kelelawar darah ini, kami tidak akan mempersulitmu. Cepat skram. Sementara ekspresi Lindong gelap, salah satu tetua berambut putih yang tampak menyeramkan tersenyum menakutkan pada Lindong dan berkata, "Dua kelelawar tua buta, kamu berani menyentuh barang-barang tuan muda ini." Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan senyum dengan marah. "Bocah, fakta bahwa kamu mampu membunuh naga kelelawar darah yang terluka parah berarti kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, itu sebagian besar karena kekuatan boneka simbol Anda.
Kami berdua hanya menyelamatkan hidupmu karena suasana hati kita sedang baik hari ini. Jika kamu masih tidak dapat mengenali niat baik kami, kamu akan kehilangan nyawamu. Penatua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab. Sialan, Lindong, bunuh dua orang tua yang berkabut ini. Berani merebut hal yang kakek Marten awasi, benar-benar lelah hidup. Pada saat ini, Marten kecil sadar kembali dan segera menjadi marah. Selama ini, itu adalah orang yang merebut barang-barang orang lain, tidak pernah membayangkan bahwa orang lain akan berani merebut dari barang-barangnya kali ini, bagaimana mungkin ia bisa menelan ini? Lindong tertawa kecil, tanpa lebih jauh dan, pikirannya menyenggol saat boneka simbol kelas atas sekali lagi berlari ke depan, gelombang energi yang kuat memancar keluar dari dalam tubuhnya. Bocah, meskipun kamu memiliki boneka simbol kelas atas, jika kamu berencana membunuh kami berdua dengan itu, kamu terlalu naif. Karena kamu tidak ingin masuk akal, kami akan berurusan denganmu hari ini, mematahkan tulangmu dan mengumpulkan boneka simbol kelas atas ini. Ketika mereka melihat boneka simbol menyerbu, kedua tetua itu tertawa terbahak-bahak. Segel tangan mereka berubah saat dua boneka tulang di samping mereka terbang, lampu merah berkedip di mata mereka saat mereka langsung menabrak boneka simbol. Kedua belah pihak bentrok dengan ganas. Meskipun kedua boneka tulang itu secara paksa diledakkan ke belakang beberapa meter, mereka dengan cepat melambaikan tangan tulang abu-abu mereka, yang sangat bersinggungan dengan boneka simbol. Suara teredam mengiringi angin beriak yang terus-menerus berdenyut. Ketika dia melihat bahwa kedua boneka tulang itu benar-benar mampu menangkal boneka simbol kelas atasnya, keheranan melintas di mata Lindong. Meskipun jumlah pil yuan murni yang dia tuangkan kali ini tidak banyak, tingkat kekuatan itu harus sebanding dengan praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Tidak pernah dia berpikir bahwa boneka tulang lawan juga agak kuat. Sementara boneka tulang memegang boneka simbol, cahaya dingin melintas di mata kedua tetua itu. Mereka jelas memahami kekuatan boneka simbol kelas atas, oleh karena itu, mereka perlu menggunakan metode secepat kilat untuk dengan cepat mengirim Lindong. Sosok keduanya praktis menyapu dalam sekejap dan dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Lindong. Tangan mereka menggenggam saat pedang tulang tajam muncul, dengan kejam menusuk tenggorokan dan jantung Lindong pada sudut yang rumit. Pedang tulang duo ini ditutupi dengan kekuatan Yuan yang sangat tangguh. Serangan simultan dua praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, tingkat kekuatan ini sangat kuat. Namun, untuk Lindong yang sudah berhasil maju ke tahap penciptaan Ki, ancaman baginya tidak setinggi yang diharapkan keduanya. Menghadapi serangan mereka, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindar. Tangannya menggenggam sekitar tombak sisik surgawi kuno yang muncul saat cahaya tombak yang tangguh segera meletus di langit. Sisik ikan halber, tombak piton marah, tombak transformasi naga. Tiga gerakan pertama teknik Heavenly Scales Halberd praktis ditampilkan oleh Lindong dalam sekejap. Segera, serangan yang terbentuk dari kilau tombak yang tangguh langsung menghantam kedua tetua itu. Serangan balik ganas yang tiba-tiba meletus dari Lindong menyebabkan ekspresi kedua tetua itu berubah. Mereka buru-buru mendesak kekuatan Yuan di tubuh mereka, pedang tulang menebas beberapa gambar pedang yang dicampur dengan undulasi kekuatan Yuan yang kuat dengan maksud menahan serangan Lindong. Namun, Lindong hanya mencibir sebagai tanggapan atas pembelaan mereka. Kilau seperti kaca tiba-tiba menyembur keluar di tubuhnya saat kekuatan tubuhnya langsung melonjak. Tombak itu seperti pentungan, secepat kilat saat menembus lapisan demi lapisan gambar pedang sebelum dengan kejam menabrak dada keduanya di bawah ekspresi mereka yang berubah dengan cepat. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Satu sapuan tombak akan menyebabkan bahkan puncak gunung hancur seketika. Jadi, ketika serangan itu mendarat di tubuh kedua tetua itu, ekspresi mereka segera berubah menjadi putih mematikan saat mereka dengan kasar memuntahkan seteguk darah segar, dan ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Dia hanya anak tahap awal penciptaan Ki, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sosok maaf duo ini jatuh ke belakang, hampir jatuh ke pantat mereka di tanah, saat mereka saling memandang sebelum tanpa sadar berteriak. Ada yang aneh dengan anak ini, cepat kabur. Reaksi tetua berambut putih yang tampak menyeramkan itu sangat cepat. Setelah ini dipertukarkan, dia merasakan kekuatan Lindong. Baru sekarang dia mengerti bahwa agak bodoh bagi mereka untuk bergerak kali ini. Segera, dia melepaskan teriakan rendah saat sosoknya buru-buru mundur. Agak terlambat untuk pergi sekarang. Lindong mencibir. Jika ini sebelumnya, dia akan merasa agak merepotkan untuk berurusan dengan dua praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut,
tetapi, karena dia sekarang telah maju ke tahap penciptaan Ki, untuk membunuh seseorang pada tahap penciptaan Ki tingkat lanjut sudah bukan lagi prestasi yang mustahil, saat dia mencibir, Great Sun Thunder Yuan dengan cepat berkumpul untuk membentuk platform emas yang sangat besar. Di bawah kendali Lindong, itu dengan kejam menabrak duo tua berambut putih saat gelombang ledakan sonik terdengar. Ketika kedua tetua merasakan kekuatan yang sangat tirani di atas kepala mereka, ekspresi mereka berubah. Dengan jentikan pikiran mereka, dua boneka tulang yang menunda boneka simbol, berlari mendekat, mengulurkan lengan tulang mereka dengan tujuan mengangkat platform emas secara paksa. Setelah melihat adegan ini, cahaya dingin melintas di mata Lindong. Kecepatan turunnya platform emas meningkat, dan pada akhirnya, itu dengan ganas menghantam kedua boneka tulang itu. Seketika, suara yang tajam dan jernih terdengar, saat kedua wayang tulang itu benar-benar langsung meledak. Saat boneka tulang hancur berantakan, kedua tetua itu memuntahkan seteguk darah segar. Kali ini, mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakit di hati mereka, karena mereka mati-matian melarikan diri ke kejauhan dengan takjub. Namun, saat keduanya melarikan diri, suara angin dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Sebelum keduanya bisa menoleh, mereka melihat kilatan dari sudut mata mereka, saat dua cakram cahaya hitam keunguan merobek udara dan terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mereka melihat cakram cahaya, keduanya merasakan sakit di leher mereka, seolah-olah seluruh tubuh mereka tampak berputar dalam sekejap. Setelah itu, mereka menyaksikan pilar-pilar darah segar menyembur keluar dari dua tubuh tanpa kepala di bawah mereka, saat kegelapan dengan cepat memenuhi pandangan mereka. Lindong menatap dua mayat tanpa kepala, dan juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia memandang Marten kecil, yang ada di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa wajah yang terakhir penuh dengan niat membunuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Orang ini sebenarnya sangat kejam ketika marah. Api kecil dengan cepat menyerbu keluar dan menerkam ke depan, dengan sapuan ekornya, ia melemparkan dua tas Qian Kun ke Lindong. Menerima tas Qian Kun, energi mental Lindong dengan cepat meraih untuk menyelidiki. Segera setelah itu, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia telah menemukan bahwa hanya jumlah pil Yuan murni di tas kedua tetua saja sudah 300.000. Bagi Lindong, rejeki nomplok ini tidak diragukan lagi seperti pai daging yang telah jatuh dari surga. Sejak dia memperoleh boneka simbol kelas tinggi ini, Lindong telah menghabiskan hampir 100.000 pil Yuan murni untuk itu. Jika dia masih tidak berhasil meraup keuntungan, kantongnya kemungkinan akan sekali lagi dibersihkan. Untungnya, dua orang tua berkabut yang muncul dari Tuhan tahu di mana mirip dengan abu yang dikirim selama musim dingin, dan telah mengirimkan sejumlah besar pil Yuan murni. Lindong, bantu lindungi aku. Aku akan melahap roh iblis. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan atas pengangkutan ini, Marten kecil dengan cepat terbang ke bawah, cahaya hitam keunguan masuk ke dalam tubuh naga kelelawar darah, sebelum langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Setelah melihat ini, api kecil juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat berlari mendekat, rahangnya yang besar berdarah terbuka, dan dengan gigi menggigit pembuluh darah naga kelelawar darah, dengan panik melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya yang belum menjadi dingin. Saat dia menyaksikan kedua binatang itu mulai mengkonsumsi makanan mereka, Lindong terkekeh dan duduk di atas batu besar di dekatnya. Tatapannya beralih ke arah tablet bela diri manifestasi saat dia menghitung waktu. Sekarang, orang-orang itu seharusnya semua memasuki istana bawah tanah. Sama seperti pikiran ini melintas di benak Lindong, ruang tablet kuno dengan keras bergemuruh dan bergetar. Segera, langit kehilangan warnanya saat tanah bergetar. Aura menakutkan menyebabkan kulit kepala Lindong mati rasa. Seolah-olah roh kuno yang telah tertidur untuk waktu yang lama telah terbangun di tempat ini. Kulit Lindong pucat saat dia menatap ke arah aura itu berasal, tubuhnya sedikit gemetar. Orang-orang bodoh itu, seperti yang diharapkan, mereka telah membangkitkan kerangka kuno misterius itu.